Pasukan Israel alias IDF masih terus melakukan operasi militer di Kompleks Medis Al-Shifa, Gaza. Sebelumnya, IDF menyerang RS Al-Shifa pada Senin 18 Maret 2024. Kini mereka kembali melanjutkan operasi militer di Rumah Sakit Al-Shifa. Tim tempur Brigade 401 bersama Sayate 13, Tentara Unit Dufdevan, dan pasukan ISA mengklaim menemukan dana milik militan Hamas. Mereka mendapati dana sebanyak 11 juta shekel dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dinar Yordania. Meski melakukan penyerangan, pasukan Israel mengklaim turut memasok bantuan untuk para warga yang mengungsi di Kompleks Al-Shifa. Bantuan itu memuat sekira 1.800 liter air dan makanan seberat 3,8 ton. Lewat saluran telegramnya, IDF merilis video saat pasukannya memasukkan bantuan kemanusiaan ke RS Al-Shifa pada malam hari. Kemudian klip itu berlanjut dan menunjukkan saat sejumlah warga mengambil bantuan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan negaranya mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Rancangan itu menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Blinken dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Dikutip dari Tribun News, Blinken menyatakan harapannya agar rancangan resolusi itu mendapat dukungan dari negara-negara lain. Hal ini terjadi seusai beredar kabar bahwa Amerika Serikat menyerahkan versi amandemen rancangan resolusi pada Dewan Keamanan PBB mengenai agresi Israel. Rencananya, rancangan tersebut bakal dipresentasikan pada minggu ini dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Rancangan itu menekankan perlunya gencatan senjata segera dan berkelanjutan untuk melindungi warga sipil. Gencatan senjata tersebut berlaku dalam kerangka perjanjian untuk membebaskan para tahanan. Langkah ini juga dilakukan saat Blinken memulai kunjungannya yang ke-6 di Timur Tengah. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menyatakan bahwa tanggapan Israel terhadap proposal gencatan senjata di Gaza menuai respons negatif. Hal itu disampaikan Hamdan pada Rabu 20 Maret 2024 di Beirut. Disebutkan pada Selasa 19 Maret 2024 malam, para mediator menyampaikan tanggapan dari Israel itu. Dikutip dari Al Arabiya, Israel juga dikabarkan mencabut persetujuan yang sebelumnya diberikan kepada para mediator. Hamdan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya bertanggung jawab atas kegagalan negosiasi ini. Padahal diketahui negosiasi tersebut memuat soal pembebasan sandera dengan imbalan tahanan Palestina dan penghentian pertempuran di Gaza. Lebih lanjut dikabarkan bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata itu telah dilanjutkan pekan ini di Qatar. Namun negosiasi yang dilakukan selama berminggu-minggu itu dinyatakan gagal. Kesepakatan untuk meredakan krisis kemanusiaan di jalur Gaza tersebut tak dapat direalisasi. Militan Hamas terus-menerus memperingatkan agar tentara Israel tak melakukan operasi militer di Rafah, Gaza Selatan. Hal itu lantaran akan sangat mempengaruhi negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung. Seperti diketahui, dalam proposal gencatan senjata mencakup kesepakatan pertukaran tawanan Israel dengan tahanan Palestina. Dikutip dari Tribun News, reaksi Hamas itu muncul saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan terus melakukan invasi darat ke wilayah Rafah. Padahal Rafah dihuni dan dijadikan tempat berlindung oleh lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. Lebih lanjut, juru bicara Hamas Jihad Taha menuturkan, serangan ke Rafah akan berdampak signifikan terhadap situasi para pengungsi di wilayah tersebut. Hamas lantas menuntut komunitas internasional, PBB, Organisasi Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Global, serta lembaga terkait untuk mengungkap proyek genosida.
Selain itu, Hamas menuntut agar mereka turut melindungi rakyat Palestina sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Diperkirakan 1,5 juta warga Palestina mengungsi di Rafah. Sejauh ini, Israel telah menyarankan untuk memindahkan penduduk Gaza keluar dari Rafah sebelum mereka memulai serangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.